Sebelum saya ke Mbak Popi Amalia, bahkan juga sudah tersambung Ibu Siti Nadia yang merupakan Jubir Penanganan COVID-19 dari Kemenkes. Selamat malam Bu Siti Nadia. Selamat malam, Ya, Mbak Caca. mungkin saya bertanya ke Pak Tri dulu. Pak Tri, lantas saran dari epidemiolog ini dalam distribusi vaksin supaya tidak menciptakan klaster baru ini seperti apa? Ya, jadi yang pertama pengadaan vaksin harus siap dulu gitu. Jumlahnya harus benar-benar diperhitungkan. Roadmap-nya harus clear. Jadi roadmap itu harus ditaati pada sekarang pada pemberian tahap keberapa, targetnya siapa, itu harus ditaati begitu. Kalau tidak akan terjadi kekacauan. Baik. Jadi menurut saya sekarang sudah terjadi kemudian ketidaktentuan, ketidakpastian, kemudian di sana-sana ribut bahwa vaksinnya terbatas, pada aparat pemerintah juga ribut pada vaksinnya terbatas, bahkan di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, itu sudah ada terjadi keributan begitu. Jadi menurut saya pemerintah harus benar-benar berjalan pada roadmap-nya. Jadi kalau roadmap itu harus diperbaiki roadmap-nya. Jadi demikian. Begitu, Mbak. Pak Tri, terima kasih atas waktunya. Ini menjadi saran yang baik untuk Kemenkes. Tapi mungkin sekarang saya tanya kepada Ibu Siti Nadia. Bu, bukan maksud untuk menyalahkan, tapi pastinya harusnya sudah difikirkan jauh-jauh bahwa pemberian vaksin di Pasar Tanah Abang itu pasti berbeda jauh ketika vaksin diberikan untuk petugas kesehatan. Beda ya. Apalagi kalaulah pemberian vaksin begitu memancing kerumunan, Bu. Ini kan harusnya tidak boleh atau pantang terjadi. Ini bagaimana, Bu? Iya, jadi sebenarnya di awal kita sudah berusaha ya untuk melakukan upaya untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu harus diterapkan. Jadi di awal kita sudah melakukan pendataan terkait vaksin ini ya di Pasar Tanah Abang. Dan waktu di awal itu kita mendapatkan data kurang lebih hanya sekitar 9.000. Nah ternyata 9.000 itu kemudian kan kita bagi waktunya, bahkan sudah sampai 6 hari pelaksanaannya untuk tadi memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan. Tapi kemudian karena kita tahu kita juga membuka sebenarnya peluang untuk menerima yang manual. Nah yang manual ini yang sering membuat kerumunan ini satu ya. Yang kedua adalah tidak tertibnya juga. Jadi ada yang memang harusnya datang jam 11, itu mereka datangnya siang. Ada yang datangnya siang, itu datangnya jam 11. Sehingga memang pengaturan-pengaturan ini yang artinya pengalaman untuk kami untuk lebih diperkuat dengan bekerja dengan aparat keamanan terutama Mbak Caca. Baik. Nah Mbak Popi, ini bagaimana ya cara kita kemudian menyampaikan ke masyarakat untuk sesuai jadwal lah, jangan kemudian ketakutan nih nggak dapat vaksin, datangnya pagi meski jadwalnya siang atau juga sebaliknya. Ya sebaiknya masyarakat memahami dulu setelah mendapatkan edukasi yang kita sebarkan ini, mereka harus memahami bahwa insya Allah semuanya akan mendapatkan vaksin, itu poinnya. Karena pemerintah niatnya adalah untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik, itu kan poinnya dulu. Kemudian mereka harus sabar gitu loh. Kemudian mereka juga harus mendapatkan informasi secara lengkap dan detail sebelum berangkat. Kemudian juga mereka harus punya mindset bahwa ini kondisinya bukan normal. Jadinya dia harus mengikuti aturan dari protokoler kesehatan COVID-19 itu sendiri. Jadi harus berjaga jarak dan lain-lain. Dan mereka juga harus paham kalau disuntikkan berarti kan itu ada virus yang dimasukkan di situ kan, yang dilemahkan. Kemudian masukkan tubuhnya, dia nggak boleh ketemu sama orang dulu gitu loh. Jadi juga mereka harus paham edukasi mengenai hal tersebut. Jangan pulang-pulang buka masker gitu loh. Karena kan mereka udah yang kedua ya ini ya. Nah itu harus dipahami. Karena dalam tubuhnya mereka, begitu mereka ketemu sama orang ini kan akan nularin lagi. Tiba-tiba besok udah berdagang. Mereka nggak tahu itu. Nah sebaiknya sih diedukasi dan masyarakat karena antusias. Jadi mereka tidak bisa mengontrol keadaan emosinya mereka ini sendiri sih. Ini psikologisnya penting banget untuk disebarluaskan pemahaman ini. Baik, terima kasih Mbak Popi atas sarannya untuk kepada masyarakat. Mungkin saya juga tanya kepada Ibu Siti Nadia, Bu. Jadi kalaulah celahnya itu banyak bagian daftar manual dan juga tidak sesuai jadwal ke depan untuk wilayah lain, masih boleh tidak daftar manual? Masih boleh tidak kemudian beda-beda waktu dengan yang sudah tercantum ini seperti apa? Iya, jadi kemarin yang untuk Tanah Abang kan kita hentikan dulu ya, karena
masalah kerumunan itu, dan kami kemudian merapatkan kembali, mengkoordinasikan kembali tentunya dengan PD Pasar Jaya dan juga aparat keamanan Polres di sana dan Satgas COVID-19 di sana untuk kemudian memastikan membantu proses vaksinasi ini, karena kan kita sepakat ya pengaturan protokol kesehatan itu kami tentunya di kesehatan harus meminta bantuan dan kerjasama juga dari seluruh baik itu PD Pasar Jaya maupun juga aparat Satgas COVID-19 di daerah tersebut, supaya kita betul-betul bisa memastikan, karena kan kita kan punya tanggung jawab untuk melaksanakan penyuntikan ini ya. Nah jadi tentunya terkait dengan pendaftaran manual kita akan semaksimal mungkin meminimalkan jumlahnya supaya tadi tetap sesuai dengan jadwal. Baik, ini penting sekali untuk masyarakat. Terima kasih Bu Siti Nadia atas waktunya. Nah pemirsa, ini masih terkait dengan vaksin, tapi ini ada yang lucu nih, karena ada video vaksinasi COVID-19 dilakukan terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, viral di media sosial karena pria ini menangis sampai kemudian supaya lupa dengan sakitnya jarum suntik, ya streaming video online pemirsa. Nonton dulu baru kemudian bisa kebal tangannya, nggak sakit lagi. Ini lucu, padahal tenaga kesehatan ya. Kok bisa ya pemirsa? Yuk langsung saya tanyakan, sudah ada Mas Heri Krisman tersambung. Mas Heri, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Mas Heri, viral loh videonya Mas Heri sampai nangis nonton film. Film apa sih yang ditonton sampai kebal, nggak sakit disuntik, itu gimana? Ya, ini ya, dari anak-anak iseng-iseng saja untuk memutarkan video ini. Katanya supaya mengalihkan perhatian, Mbak. Efektif Gitu. nggak? Ya, untuk setelah diputarkan video dan teman-teman untuk mengalihkan perhatian, akhirnya saya agak kurang, ya tidak terlalu takut sama disuntik. Kenapa sih takut sama jarum suntik? Kan tenaga kesehatan, kok bisa? Ya, iya Mbak, karena ini memang dari sejak kecil memang takut sama jarum suntik. Waktu SD memang pernah divaksin, terus lari. Oke, nah ini Dari kan situ. vaksin ini kan ada beberapa tahap. Jadi kalau suntik kedua nanti mau nonton film apa ini supaya mengalihkan perhatian ini? Udah disiapin streaming juga? Kurang tahu teman-teman ini Mbak, karena Baik. dari teman-teman ini saya sendiri untuk memutarkan film kartun. Akhirnya saya berani untuk disuntik. Baik. Mudah-mudahan nanti suntikan selanjutnya ini harus berani ya. Nggak apa-apa lah, langsung download dulu filmnya supaya bisa teralihkan pikiran. Mas Heri, terima kasih atas waktunya. Ya, tetap semangat ya, tetap divaksin untuk yang ke tahapan selanjutnya ya. Ini menjadi akhir masyarakat jangan takut disuntik ya. Jangan takut disuntik ya. Ya, untuk nggak apa-apa kalau nonton video ya, supaya tetap disuntik ya, begitu ya. Baik. Iya, Mbak. Ya. Baik, Mas Heri, terima kasih atas waktunya ya. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Janisa menutup Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.